Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas kembali mengenai hukum waris. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ahli waris menurut undang-undang atau pewarisan ab intestato. Dan ada 4 golongan di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian ahli waris pada golongan yang pertama. Golongan yang pertama, sebagaimana sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, adalah anak-anak, dan ahli waris ini adalah anak-anak dan istri atau suami yang hidup terlama. Nah, golongan 1 ini kita bisa lihat dalam pasal 852 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagiannya sama. Jadi pada bagian pertama ini, golongan pertama ini, pembagiannya adalah sama. Untuk anak tidak dibedakan antara anak kandung, anak laki-laki, anak seibu, seayah, anak kandung, anak laki-laki, anak perempuan, itu bagiannya adalah sama. Juga tidak dibedakan antara perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Jadi di sini apakah saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, bagian anak ini adalah sama. Contohnya adalah seorang pewaris. Seorang pewaris memiliki seorang istri dan kemudian ada 3 anak di sini. Nah, dalam hal ini misalnya istrinya bernama A. Kemudian anaknya ada B, C, dan D. Maka ahli warisnya di sini adalah istri yaitu A dan anak-anaknya yaitu B, C, dan D. Nah, inilah golongan 1. Kemudian pembagiannya bagaimana? Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian. Jadi bagiannya sama, baik istri maupun anak-anak akan mendapatkan 1/4 bagian. Karena seluruh harta adalah 1, kemudian dibagi 4, maka masing-masing mendapatkan 1/4 bagian. Bagian suami atau istri dalam perkawinan kedua atau ketiga dan seterusnya, kita bisa lihat dalam pasal 852 ayat 1, bagian kalimat kedua. Dibatasi dengan bahwa tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dan tidak boleh melebihi 1/4 dari seluruh harta peninggalan. Nah, ini untuk bagian suami atau istri yang hidup terlama. Jadi tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dan tidak boleh melebihi 1/4 dari seluruh harta peninggalan dari pewaris. Contohnya, seorang pewaris meninggalkan dalam perkawinan pertama, kemudian meninggal. Ya, dia meninggalkan 2 orang anak, yaitu B dan C. Kemudian dia kawin lagi pada perkawinan kedua. Nah, di sini ada anak, istrinya masih, kemudian ada anak 2, yaitu D dan E. Nah, dalam hal ini kita lihat tadi bahwa istri atau suami dalam perkawinan kedua ini, karena menurut KUH Perdata tidak menganut asas poligami tapi monogami mutlak, maka di sini istri yang pertama pasti sudah tidak ada, jadi sudah berpisah atau sudah meninggal dunia dan kemudian menikah lagi pada perkawinan kedua. Jadi pasti istrinya atau suaminya adalah 1 karena asas monogami mutlak. Nah, di sini berarti ahli waris dari P tadi adalah ada A dan kemudian ada B, C, dan D, E, yaitu istri yang hidup terlama tadi, dan kemudian ada 2 anak pada perkawinan pertama 2, kemudian pada perkawinan kedua ada 2, yaitu 4. Jadi di sini ada 5 orang ahli waris, yaitu istri atau suami yang masih hidup terlama tadi, kemudian ada anak 4, jadi ada 5 ahli warisnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ab intestatonya siapa? Ahli waris ab intestatonya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing akan mendapatkan 1/5 bagian. Dan bagian A tidak melanggar kedua batasan tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa tidak boleh melebihi
bagian terkecil anak dan tidak boleh melebihi 1/4 dari seluruh harta peninggalan pewaris. Nah, ini tidak melampaui, jadi tidak melanggar. Kemudian kalau misalnya ada seorang pewaris, kemudian ada seorang istri pada perkawinan kedua. Nah, pada perkawinan pertama istrinya sudah tidak ada, itu meninggalkan anak satu. Kemudian pada perkawinan kedua istrinya masih ada, nah itu meninggalkan satu anak juga. Jadi di sini ada 3 orang ahli waris ab intestato, yaitu siapa? A, kemudian B dan C. A adalah istri atau suami yang masih hidup, ya, hidup terlama. Kemudian ada anak yaitu B dan C, jadi ada 3. Nah, jika masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, maka C melanggar pasal 852A, yaitu bahwa seharusnya tidak boleh melebihi 1/4 dari seluruh harta warisan. Maka di sini pembagiannya bagaimana? Pembagiannya diambil dulu bagian dari istri, yaitu 1/4 bagian dulu. Nah, 1/4 bagian berarti masih ada sisa berapa? 1, seluruh harta itu 1, kemudian dikurangi 1/4 bagian istri atau suami tadi, kemudian sisanya adalah 3/4. Nah, 3/4 ini dibagi di antara anak. Anak pada perkawinan pertama 1, anak perkawinan kedua 1, berarti ada 2 anak. Nah, dibagi setengah bagian berarti 3/4 dibagi 2, maka 3/4 kali setengah, sehingga masing-masing anak akan mendapatkan 3/8. Nah, jadi di sini bagian dari istri atau suami yang masih hidup terlama adalah 1/4, kemudian anak masing-masing mendapatkan 3/8. Jadi anak yang pada perkawinan pertama mendapatkan 3/8, kemudian pada perkawinan kedua mendapatkan 3/8. Nah, dalam membagi warisan di mana ada suami atau istri dalam perkawinan kedua ini dengan persatuan bulat dan ada anak-anak dari perkawinan pertama, maka diatur dalam pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini senada dengan pasal 852A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi prinsipnya keadaan di sini tidak boleh merugikan anak-anak keturunan dari si pewaris. Nah, keadaan yang ada kemungkinan merugikan anak itu dalam hal yang pertama adalah perkawinan kedua dengan persatuan bulat. Nah, ini ada kemungkinan akan timbul kerugian bagi anak-anak dari perkawinan terdahulu atau perkawinan pertama. Maka ini diselesaikan dengan pasal 181 tadi, bahwa prinsipnya tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dan tidak boleh melebihi 1/4 dari seluruh harta peninggalan pewaris. Kemudian yang kedua, perkawinan kedua dengan persatuan atau perjanjian kawin, dengan perjanjian kawin di mana suami memberikan hibah kepada istri kedua. Nah, ini diatasi dengan pasal 182. Nah, kemudian yang ketiga adalah istri atau suami dari perkawinan kedua dan seterusnya mewaris melalui waris ab intestato, dapat diatasi dengan pasal 852A. Nah, kemudian yang keempat, istri atau suami dalam perkawinan kedua dan seterusnya melalui waris testamenter dapat diatasi dengan pasal 902. Nah, dari keempat hal tersebut, keuntungan yang mungkin diterima suami atau istri dalam perkawinan kedua dan seterusnya dibatasi oleh 2 hal. Yang pertama, tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari perkawinan pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih besar dari 1/4 bagian dari seluruh harta peninggalan pewaris. Jadi intinya seperti itu. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut disebut lex hac edictali. Lex hac edictali. Kalau dalam perkawinan pertama tidak ada anak, maka istri kedua adalah berkedudukan sebagai istri pertama. Contohnya, dalam perkawinan kedua dan seterusnya dilangsungkan dengan percampuran budel, percampuran harta kekayaan secara bulat. Nah, seorang laki-laki P menikah dengan yang pertama, menikah dengan A, dari perkawinan ini lahirlah K. Nah, kemudian A meninggal dunia, kemudian P menikah lagi atau kawin lagi dengan B.
Nah, perkawinan ini dilakukan dengan campur budel secara bulat. Dari perkawinan ini lahirlah Z. Nah, ke dalam perkawinan tersebut P membawa harta sejumlah misalnya adalah 24.000. Nah, B tidak membawa apa-apa, jadi 0 di sini. Nah, pada saat A meninggal, harta berjumlah 24.000. Jadi tetap ya. Jadi dalam perkawinan ini tidak ada untung, juga tidak ada rugi. Jadi ahli waris P siapa? Ahli waris P adalah pada B ya, B istri kedua, istri pada perkawinan kedua, dan ada K yaitu anak pada perkawinan pertama, dan ada Z yaitu anak pada perkawinan kedua. Nah, jadi ada B, K, dan Z. Nah, harta bawaan tadi berapa? Harta bawaannya adalah 24.000. Kemudian harta bawaan B itu 0. Jadi harta bawaan pewaris adalah 24.000, sedangkan B atau istri yang yang hidup terlama itu 0. Nah, bagian B adalah 1/4 kali 24.000 sama dengan 6.000. Nah, sisa harta yaitu 24.000 dikurangi 6.000 bagian dari istri tadi, karena sudah mendapatkan 1/4 tadi, 1/4 bagian yaitu 6.000. Kemudian sisa hartanya 24.000 dikurangi 6.000 berarti sisa 18.000. Nah, K dan Z sebagai anak tadi masing-masing mendapatkan bagian yang sama, yaitu 9.000 dan 9.000. Nah, kalau di total 9.000 berarti di sini ada 18.000 ditambah 6.000. Maka harta globalnya adalah 24.000. Jadi satu bagian seluruh harta tadi. Nah, pembagiannya seperti itu. Jadi harus ketemu 1. Nah, catatan penting dalam perkawinan pertama, apabila ada percampuran secara bulat, maka harta selalu dibagi 2 terlebih dahulu. Tetapi dalam perkawinan kedua dan seterusnya, apabila ada percampuran secara bulat, maka jangan sekali-kali dibagi dulu. Jangan sekali-kali harta percampuran itu dibagi. Nah, ingat bahwa pasal 181 dan pasal 852 huruf A dan harta bawaan kembali pada bagian masing-masing, kembali pada masing-masing orang ya. Nah, itulah mengenai pembagian pada garis keturunan pada golongan pertama atau ahli waris ab intestato pada golongan pertama, pembagian hartanya adalah semacam itu. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.